baik orang yang sabar. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslimah illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatu yushakuha. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu akan jadi penghapus dosanya, kafarah penghapus dosa. Hatta syaukatu yushakuha, sampai-sampai duri yang mencocok kakinya itu kan musibah. Sekalipun hanya kena duri itu akan menghapus dosa, karena itu musibah. Jadi musibah ini menghapuskan dosa. Kalau dikatakan musibah, penyakit itu menghapus dosa. Jadi kalau ada orang kena penyakit itu akan menghapus dosanya. Bagaimana dengan orang-orang yang dosanya dikit? Atau ada orang seperti para nabi yang gak ada dosanya, sedangkan mereka juga kena penyakit. Jadi kalau dikatakan penyakit itu akan menghapuskan dosa, bagaimana dengan orang-orang baik yang tidak punya dosa atau dosanya dikit? Untuk orang seperti ini, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau orang itu banyak dosanya akan menghapuskan dosa, tapi kalau orang itu dosanya dikit, musibah yang menimpa mereka adalah untuk mengangkat derajatnya sehingga dia menempati derajat yang lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah penyakit itu yang menyebabkan dihapusnya dosa atau dikurangi dosa, atau karena sabarnya? Atau karena sabar? Ada yang mengatakan penyakitnya itu sendiri yang akan menyebabkan penghapusan dosa, tapi yang banyak mengatakan dia itu akan terhapus dosanya kalau dia kena musibah dan dia sabar. Artinya orang kalau begitu kena penyakit marah-marah mulu, nggak ada kayak begitu dong. Itu namanya dia kena penyakit nggak sabar. Kalau nggak sabar dia akan mendapatkan fadilah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan fadilah dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka andai kata Allah takdirkan kita sakit, kita siogianya sabar dalam menerima musibah dan cobaan. Jadi itu akan menghapuskan dosa. Iya, itu untuk mengangkat dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Jadi jangan dikatakan kalau dia itu karena nggak ada dosa kakak sakit itu sakit dia. Untuk apa sakit? Bahkan nanti yang kita akan baca, Nabi itu kalau meriang lipat daripada kita, itu Nabi. Karena dia akan mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang diterima oleh kita. Ini bukan berarti kalau kiai, kalau orang soleh, kalau nggak sakit, kalau dia sakit kan penyakit ini untuk mengangkat dosa. Sedangkan orang yang kayak itu dosanya ya bisa kita katakan dikit, itu untuk mengangkat derajatnya. Jadi dia akan lebih tinggi derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala nadan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Apa-apa yang menimpa seorang muslim min nasabin, daripada penat, capek, wala wasabin, sakit, ham, duka cita, hazan juga sama, duka cita, ada penyakit, susah, sampai-sampai duri yang menaik dia, itu akan Allah hapuskan dengan kesalahannya.
Ini sama maknanya dengan yang tadi. Kalaulah orang ini tidak ada dosanya, maka untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau ada dosanya, maka akan terhapus dosanya. Dan itu hak kalau dia ketika mendapatkan musibah dia sadar. Iya, banyak pikiran susah. Pikiran banyak. Yang namanya susah macam-macam. Yang banyak pikiran, banyak kerjaan. An Ka'b bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'mini kal khamati min as-sar'i yatafayyuha ar-rihu marratan wa ta'diluha marratan wa mathalul munafiqi kal arsah la tazalu hatta yakula ya'amuha marratan wahidatan." Perumpamaan seorang mukmin kal khama. Khama itu sebuah minazar'i, tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kuat. Tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kuat. Tafayyuha rihu marratan. Dia itu kadang-kadang digoyang oleh angin sekali-sekali. Wa ta'diluha marratan, dan akan lempang lurus sekali-sekali. Ini artinya orang mukmin itu kayak begitu. Orang mukmin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan seperti khamah minazar, pohon yang batangnya tidak kuat. Ini kadang-kadang ketiup angin miring, kadang-kadang lempang. Itulah orang mukmin kayak begitu. Kadang-kadang kena musibah dia sadar, kadang-kadang dia lempang, mendapatkan nikmat dia syukur. Itulah mukmin. Sehingga kalau kita sekali-sekali mendapatkan musibah, orang mukmin sekali-sekali mendapatkan bencana, memang itulah sifat orang mukmin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu gak selalu hidupnya nyaman. Kadang-kadang susah, kadang-kadang lempang, berdiri tegak. Ketika dia susah, dia sabar. Ketika dia lurus, dia syukur. Itulah mukmin. Dia andai kata ada orang mukmin atau ada komunitas mukmin yang kadang-kadang mendapatkan guncangan dari sana sini, itu yang memang sifat orang mukmin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kena angin, kadang-kadang lurus. Wa mathalul munafiqi, dan perumpamaan orang munafik atau orang fajir atau orang kafir kal arzah, seperti sebuah pohon yang kokoh yang memiliki batang yang kuat. La tazalu, dilempang aja hatta yakuna ya'afuha marratan wahidatan, sehingga dicabut sekaligus. Itulah orang-orang munafik. Itu orang-orang fajir. Dia tidak mendapatkan goncangan, tidak mendapatkan gangguan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan hukum, dicabut sekaligus. Ini beda. Kalau orang mukmin hanya mendapatkan semodel guncangan, jadi terpaan angin di miring, dia lempang lagi. Itulah mukmin. Orang munafik, orang kafir tidak kayak begitu. Oleh karenanya kalau kita kadang-kadang membandingkan antara orang mukmin dan orang-orang kafir, kadang-kadang kita lihat orang kafir itu hidupnya enak, dia mendapatkan guncangan. Orang muslim kadang-kadang hidupnya susah, mendapatkan guncangan. Emang begitu sifat mukmin dan sifat orang kafir. Dan kita jangan mengeluh sebagai seorang mukmin. Orang kafir Allah kasih hidup sejahtera, hidupnya enak, sembahyang kagak, puasa juga kagak, kok hidupnya nyaman, senang, duitnya banyak, rezekinya makmur. Kenapa orang Islam kok kayak begini? Memang itu sifat orang mukmin dan orang kafir yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan. Jadi bukan baru sekarang, dari dulu Nabi udah bilang kayak begitu.
Jadi kita jangan mengeluh, karena memang kita harus kayak begitu. Mendapatkan goncangan kita sabar, itu pahala. Mendapatkan nikmat kita syukur, itu juga pahala. Ini yang Nabi mengatakan ajaban li amril mu'minin. Enak orang mukmin katanya. Semua urusannya bagus, khair. Susah bagus, senang bagus. Susah bagus kalau dia sabar, pahala. Senang bagus kalau dia syukur, juga pahala. Itu ajaban li amril mu'min. Orang mukmin kayak gitu, enak hidupnya. Susah enak, susah pahala. Kaya juga pahala. Mestinya kayak gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusif minhu. Yusif tadi tulisannya Yusuf. Ada bacaan Yusuf. Siapa Allah kehendaki kebaikan, Yusuf minhu, Allah berikan musibah. Kalau orang yang mendapatkan musibah, ini artinya orang ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Jangan kita berprasangka dia mah orang kerjanya kayak begitu penyakitan. Belum tentu. Justru karena dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan pahala karena sabar atas musibah, baik orang gitu. Jadi Nabi mengatakan kalau ada orang yang Allah ingin jadikan dia orang baik, Allah timpakan musibah kepadanya. Itu artinya orang ini mendapatkan kebahagiaan karena Allah pilih dia untuk Allah jadikan dia sebagai orang yang baik. Yusuf, Allah yang memberikan musibah. Ada yang membaca Yusuf diberikan musibah. Sekalipun yang memberikan musibah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan karena musibah itu sekalipun dari Allah, kita sebaiknya jangan menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita membaca tentang cerita Nabi Ibrahim, dia mengatakan alladzi yumituni tsumma yuhyin dan seterusnya. Tapi wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia enggak mengatakan kalau aku Allah kasih sakit, tapi wa idza maridtu, kalau aku sakit. Karena memang sebaiknya sekalipun semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya untuk yang tidak baik itu jangan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang ceramah yang baik dari Allah, yang jelek dari saya. Bukankah semua dari Allah? Semua dari Allah. Bukan berarti yang jelek itu Allah tidak melakukan apa-apa. Jelek dan baik dapatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia akan mengatakan yang baik dari Allah, yang jelek dari atas kekhilafan saya. Memang secara etika kepada Allah harus kayak begitu, berada kepada Allah kayak begitu, tidak menyandarkan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada orang yang Allah berikan, ingin menjadikan orang baik, Allah berikan musibah. Semoga dia sabar. Artinya berbahagialah orang yang sebelum meninggal sakit dulu lama. Bukan bahagia karena sakitnya, bahagia karena dicoba oleh Allah dan dia bisa sabar. Dengan sabar itu akan hilang segala dosa yang pernah dia lakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini Allah akan jadikan dia menjadi orang yang baik, orang baik karena diberikan musibah. Sebelum Allah cabut nyawanya, sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah timpakan musibah kepadanya, dan dengan dia sabar akan terhapus segala dosanya, dan jadilah dia orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik. Ini kan musibah mencakup keseluruhan, termasuk kematian. Yang misalnya ada di antara kita bisa dari kesadaran kesalahan.
Bisa, karena kita harus ketahui bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada kita, pamin nafsika, artinya apa? Gara-gara ente, banyak berbuat kesalahan, Allah berikan musibah. Itu yang dikatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya kalau orang mendapatkan musibah ini karena kesalahan kita, bukan musibah itu kita yang bikin, tapi pada hakikatnya Allah yang bikin, tapi penyebabnya adalah kita. Karena kita ini melakukan kesalahan yang banyak sehingga Allah ingin jadikan kita orang baik, maka diberikan musibah. Itu sebenarnya musibah itu sekalipun dari Allah, tapi gara-gara kita sendiri. Gara-gara kita sendiri. Oleh karena kalau kita mendapatkan musibah, kita harus berpikir, ya Allah, dosa apa yang pernah aku lakukan? Dengan begitu kita insaf dan kita taubat, semoga musibah itu Allah angkat. Di musibah itu bukan hanya musibah yang menimpa kepada kita doang, kan? Ini barangkali kalau kita bicara lebih luas, sekarang ini kan dunia kayaknya panas banget nih ya, panas kan dunia kayaknya. Ini kan musibah. Ini musibah dari manusia juga. Allah yang membuat panas, tapi penyebabnya adalah manusia. Apakah karena bumi udah pada gundul, orang pada pakai AC, pakai alat pendingin, di mana materialnya itu akan merusak lapisan ozon yang menjadikan dunia ini lebih panas. Itu artinya musibah itu memang karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Sekalipun semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ulah manusia yang menyebabkan Allah menurunkan musibah kepada kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wa huwa yu'aqu wahkan syadidan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sakit beliau, dan dia meriang yang sangat demam. Meriangnya lebih dahsyat daripada meriangnya orang biasa. Wa qultu innaka la tu'aqu wa'kan. Aku bilang, ya Rasulullah, kau meriang banget nih. Qultu inna dzalika bi anna laka ajraini. Aku bilang, kata Ibnu Mas'ud, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala 2 kali dibandingkan dengan musibah yang dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepada musibah orang lain? Kita kalau musibah kan akan mendapatkan pahala. Lalu apakah engkau ya Rasulullah, engkau sakit kayak gini karena engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang biasa? Qala sallallahu alaihi wasallam ajal. Nabi mengatakan iya. Ini artinya bahwa Nabi kita juga sakit. Bahkan Allah berikan sakit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali lebih berat daripada yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala 2 kali dibandingkan dengan kita. Jadi kalau ada orang kena penyakit, kalau penyakitnya beratan, pahalanya banyakan. Penyakitnya ringanan, pahalanya dikitan. Jadi tinggal kita maunya pahala banyakan, maunya dikitan pahala. Nah, kita harus ambil resikonya. Ma min muslimin yusibuhu adan illa hatallahu anhu khatayahu kama tuhatu waraqus syajarati. Setiap orang muslim yang terkena gangguan penyakit atau lainnya, itu pasti Allah akan merontokkan dosanya seperti daun-daun pohon yang rontok. Jadi kalau pohon-pohon yang daunnya rontok, barangkali karena ada sebuah musim yang sedang musim rontok, daun-daun pada rontok, orang kalau kena musibah kayak gitu, artinya dosanya pada rontok kayak rontoknya daun.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan musibah, karena Nabi akan mendapatkan imbalan yang lebih daripada yang diterima imbalan itu oleh hamba, oleh umatnya, oleh umatnya. Babu fadli man dhahaba basaruhu, bab keutamaan orang yang matanya buta. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah ta'ala qala idza talaitu 'abdi bi habibatayhi fasabara awwatuhu minhumal jannata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau aku balakkan, aku coba hambaku bi habibatayhi, dengan dua yang paling dia sayang. Maksudnya adalah matanya, karena barangkali mata adalah anggota tubuh yang paling kita sayang. Orang kalau disuruh pilih mana muan, buta sama budak, mana muan kira-kira? Suruh pilih budak daripada buta. Arti mata itu lebih berharga daripada yang lain. Dan kalau mata yang paling disukai oleh orang itu Allah cabut, Allah bikin buta, fasabarah, maka dia sabar, aku gantikan matanya itu dengan surga. Jadi kan keutamaan orang yang buta, tapi kalau dia sabar, sabar itu kapan? Sabar itu bermanfaat kalau pertama kali kena musibah. Kalau udah lama dia sabar, itu bukan sabar namanya, emang udah keadaan kayak begitu. Ada orang buta nih, ketika buta marah-marah, nyap marah-marah, udah setahun karena emang nggak bisa diobatin, ya udah dia sabar. Itu bukan sabar namanya, yang begitu nggak mendapatkan imbalan seperti yang digambarkan oleh Nabi. Kita nih, orang tua meninggal 20 tahun yang lalu, kita kan sabar. Ya sekarang mah bukan namanya sabar, udah gini hari 20 tahun. Ketika orang tua meninggal, di situ kita sabar, itu yang mendapatkan. Orang buta kayak begitu juga. Kalau dulu pada waktu pertama kali buta dia keluh kesah, ya gak mendapatkan yang ini. Kalau sekarang dia sabar, ya itu bukan sabar namanya, habis mau diapain lagi, diobatin kagak bisa. Ya udah, itu bukan namanya sabar yang bernilai. Tapi sabar yang benar adalah ketika pertama kali kena musibah, di situ dia sabar. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali kena, itu baru namanya sabar. Pertama kali. Tapi kalau udah lama, itu bukan sabar namanya, bisa mau diapain lagi. Maka kalau buta, iya lama, ada 10 tahun. Udah baca, aku sabar aja. Ini bukan sabar namanya. Kalau dikatakan sabar kalau ketika kena musibah di situ sabar, kita Allah gantikan dengan surga. Jadi kalau min atau plus masuk ke haji? Enggak buta. Itu cobaannya kurang. Mas musibahnya dikit doang, musibah dikit. Karena minus itu bisa diganti dengan kacamata. Plus juga bisa diganti dengan kacamata. Itu juga musibah juga sebenarnya, Tapi kalau dia kena minus dan tidak ada kaca yang bisa menolong dia, nah itu dia dianggap musibah. Tapi itu pun tidak sebanding kalau yang matanya buta. Babu iyadat as-sibyan, bab nengokin anak kecil yang sakit. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna ibnatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sa'dun Ubayyun tujibu inna ibnatai qad hudirat fashhadna.
Bisa tulisannya ya? Ada yang salah tulisannya? Annabnatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi, gitu ya, wa huwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sa'dun wa Ubayyun nahsibu annabnatayya qad qadirat fashhadna. Usama bin Zaid mengatakan, anak perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini nggak dijelaskan siapa anak perempuan Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan anaknya yang bernama Zainab. Arsalat ilaihi, Zainab mengirim orang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan Usama itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama ada dekat Nabi. Wa Sa'dun wa Ubayyun. Jadi ada Nabi, ada Usama, ada Sa'ad, ada Ubay. Nah, kami saat itu berpikiran atau menyangka isi pesan yang dikirim oleh Zainab kepada Nabi, annabnatayya qad qudirat, anakku sudah mau meninggal, sudah sakarat, fashhadna, ya Rasulullah, datang ke rumah saya. Karena dia anaknya dalam kondisi yang sudah kritis. Karena anaknya kritis, pantaslah kalau dia ingin agar Nabi itu datang ke rumahnya, ke rumah Zainab sebagai anak. Fa'arsala ilaiha salam, Nabi kirim salam melalui utusan ini kepada Zainab. Wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in indahu musamma faltahtasib wal tasbir. Nabi saat itu ketika Zainab ingin Nabi datang ke rumahnya karena anaknya sudah dalam keadaan kritis, Nabi tidak datang. Bahkan Nabi bilang sama utusan Zainab, kirim salam sama Zainab dan bilang, inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta, milik Allah, yang Allah ambil dan Allah berikan itu semuanya milik Allah. Wa kullu syai'in indahu musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada batasnya. Artinya, andai kata anak engkau Allah akan ambil, karena yang batas ajalnya cuman segitu. Faltahtasib wal tasbir, bilang sama Zainab supaya dia ihtisab, itu sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu utusan ini datang kepada Zainab, bilang sama Zainab, Zainab, kata Nabi segala sesuatu milik Allah dan itu ada batasnya. Andai kata takdir Allah berkehendak lain, maka engkau Nabi perintahkan untuk sabar. Dan Zainab dengan ucapan Nabi kayak begini, dia penasaran, ingin Nabi itu datang. Fa'arsalat tuqsimu alaihi, maka dia ngirim orang lagi dan dia sumpah. Biasa orang kalau sumpah itu orang akan melaksanakan apa yang orang itu sumpah. Biasa kayak begitu. Kalau saya katakan wallahi ente harus makan di rumah saya, makan orang itu di rumah saya. Karena orang ini sudah mengucapkan kalimat sumpah. Sampai sekarang barangkali kalau kita lagi nunggu mobil, ada teman lewat ke mobil, ingin kita naik mobil dia, diantar ke rumah kita, kan kita nggak nolak, kita nggak mau, apa itu? Wallahi la tarak, jadi Allah naik. Kalau dia wallahi naik datang. Kalau kita nggak naik, orang ini akan terkena kafarah sumpahnya. Kalau kita nggak naik. Dan Zainab
sumpah supaya Nabi datang ke rumahnya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun dari rumahnya. Wa qumna, dan kami pun rame-rame bangun berdiri, yaitu Usama, Sa'ad dan Ubay berangkat ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Farufi as-sabiyyu fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat anak itu di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebagai kakeknya pangku anak itu yang dalam keadaan kritis oleh Nabi dipangku. Wa nafsu taqaqahu, dan napas udah sengal-sengal, napas udah, kalau napas keluar masuk maka dia napas termasuk ya, udah berat napasnya. Fafalbat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nangis melihat cucunya dalam kondisi kritis kayak begitu. Ini menandakan iyadatus sibyan, bahwasanya orang kalau sakit sekalipun anak kecil sunnah kita tengokin. Karena Nabi, Usama, Sa'ad dan Ubay ikut nengokin anaknya Zainab yang sakit. Sehingga kalau ada orang sakit, bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun yang sakit, siogianya kalau kita sempat kita tengok. Faqala lahu Sa'dun, Sa'ad berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Maksudnya ya Rasulullah, engkau nangis atas musibah ini. Qala hadhihi rahmatun wada'aha Allahu fi qulubi man syaa min ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati orang yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Jadi perasaan kayak begini adalah rahmat yang Allah berikan kepada saya, dan bukan hanya kepada saya aja, kepada hamba-Nya. Dengan rahmat itu aku nangis kalau cucuku itu dalam keadaan kayak begini. Wala yarhamullahu min ibadihi illa ruhama'ah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-Nya yang memiliki kasih sayang. Ini menandakan bahwasanya anak kecil yang sakit pun sioginya ditengok. Dengan baik. Tuhan bersumpah. Ini karena tadi Nabi nggak mau datang. Ketika Zainab kirim orang ke rumah Nabi, Nabi nggak mau datang. Apa Nabi kirim salam Muhammad Zainab sana? Bilang, inilah ma'akhadha ma'akhadha, Allah yang memberikan, Allah yang ambil, semuanya ada batasnya. Itu karena Nabi nggak mau datang, maka Zainab sumpah. Dan sekarang sih kalau ada orang sakit, nggak perlu orang itu sumpah, datengin aja kalau sakit. Ini masalah nangis itu masalah yang nggak bisa ditahan dan nggak bisa bikin. Ini adalah sifat rahmat Allah berikan di hamba manusia. Bukan berarti kalau duka kita nggak boleh nangis, bukan. Duka kita Allah berikan kepada manusia itu merupakan penghapus dosa. Bukan berarti nggak boleh nangis, dan beda antara nangis dan nggak sabar. Apakah orang kalau sabar nggak nangis? Nggak mesti begitu juga. Ada orang nih, ibunya meninggal, sabar dia. Apakah dia nggak nangis? Nangis sih nangis. Bukan berarti yang nggak nangis itu nggak sabar. Bukan berarti kayak gitu. Sabar juga nangis. Babu taman maridul maut wa du'aihi. Bab orang pengen mati dan doa biar mati sekarang. Doa minta mati. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu
Orang nggak boleh pengen mati karena bencana yang menimpa dia. Saking miskinnya pengen mati, diputusin pacar, bunuh diri. Apalagi bunuh diri, pengen mati aja nggak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Pengen mati aja nggak boleh, minta mati itu nggak boleh. Fa'in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus kayak begitu udah benar-benar agak tahan, karena memang iman manusia kan nggak sama. Andai kata benar-benar nggak tahan, musibah yang menimpa dia terlalu berat dia rasakan, dia rasakan nggak tahan, falyaqul, dia hanya boleh berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku kalau hidup itu lebih baik, lanjutannya, dan mematikan aku kalau mati itu lebih baik. Ini bukan minta mati, tapi minta apa yang terbaik, bukan minta mati. Ya Allah, kalau emang hidup ini lebih baik, panjangkan umur saya Allah, dan kalau emang mati lebih baik, matiin aja saya daripada hidup kayak begini. Ini menandakan bukan kita disuruh minta mati, yang disuruh minta adalah apa yang terbaik, berikan yang terbaik kepada saya ya Rasulullah. Kalau sebaiknya panjang umur, berikan panjang umur, tapi dalam keadaan sejahtera. Kalau emang sebaiknya mati, ya Allah matikan aja. Jadi bukan minta mati, tapi minta kebaikan. Kalau orang bunuh diri, takdir Allah sama takdir sendiri. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan dia untuk bunuh diri. Matinya itu tiba-tiba, Pak. Gimana? Matinya itu tiba-tiba. Tergantung. Apakah dia merasa bunuh diri itu halal? Kalau dia mengatakan bunuh diri itu halal dan dilakukan, maka orang ini bunuh diri dalam keadaan tidak beriman. Tapi kalau bunuh diri itu dia tahu haram dan dosa, dia tahu dosa, cuma ini hanya salah satu-satunya jalan keluar, dia bunuh diri, itu tidak berarti keluar dari iman. Kalau orang bunuh diri sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu. Kalau dia masih hidup, kita tanya lu bunuh diri kenapa bisa kayak begitu kan? Karena kita nggak tahu, maka kita khusnuzon dengan orang itu, maka kita salahkan orang itu. Karena kita nggak tahu bunuh dirinya karena apa. Tapi kalau dia mengatakan bunuh diri itu halal dan dibilang Allah tidak adil, kenapa orang kayak saya yang diberikan hukuman, yang nono kagak diberikan hukuman, Allah tidak adil, aku nggak suka dengan Allah segala macam, alhamdulillah dia bunuh dirinya, itu kafir. Tapi kita nggak tahu apa itu yang menjadi penyebab dia bunuh diri, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia merasa bunuh diri itu tetap dosa dan nggak boleh, tapi itu dia pikir, menurut pikiran dia satu-satunya jalan keluar dan dia bunuh diri, nah itu tidak keluar dari iman. Hah? Kita lihat niatnya apa? Kita lihat niatnya apa? Kalau niatnya dengan matinya dia akan mati ribuan orang kafir, saya pikir itu ada jalan keluar dari situ. Jadi dia bukan bunuh diri, ingin membunuh orang kafir, tapi caranya macam-macam. Bukan niatnya bunuh diri, niatnya bunuh diri, tapi niatnya membunuh orang kafir. Tapi kan kalau dia ingin bunuh orang kafir dengan cara yang biasa susah, begitu kan? Dia harus taruh bom itu di badannya, dan dia berada di kerumunan orang kafir, mati orang kafir. Dia tergantung niat tadi, ya, niat yang dilakukan sisi pembunuh diri itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lan yadkhula ahadun lan yadkhila ahadan amaluhul jannah. Orang tidak akan dimasukkan ke surga oleh amalnya. Amal ini tidak menjadikan orang masuk surga. Tapi masuk surga dengan ridha Allah, bukan dengan amal, bukan dengan amal. Sebab kalau amal yang dilakukan oleh manusia itu imbalannya surga,
surga itu kebangetan mahal dibandingkan dengan amal yang kita lakukan. Sebab nikmat yang Allah berikan aja kepada kita ketika kita masih hidup dibandingkan dengan amal yang kita lakukan masih banyakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena amalnya. Bahkan dikatakan qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Sekalian aku juga sama, aku masuk surga bukan karena amal. Kalau masuk surga bukan karena amal, gitu ya. Bagaimana ayat Quran yang mengatakan udkhulul jannah tapi ma kuntum ta'malun, masuk surga dengan yang kamu amalkan. Bukankah surga itu dimasukin bukan karena amal? Tapi kalau bukan karena amal, bagaimana dengan Al-Quran yang kayak begitu? Ada bima kuntum taksibun. Mana yang benar? Yang benar mana? Nah, ini bilang orang tidak masuk surga gara-gara amal. Amal tidak menyebabkan orang masuk surga. Karena kalau amal itu kita jadikan sebagai bayaran, kalau surga itu kita katakan sebagai bayaran dari amal yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan itu untuk menjadi pembayar nikmat aja kagak cukup. Ya cukup. Andai kata diukur nih, nikmat Allah segini banyaknya, dengan amal kita masih banyakkan nikmat Allah. Arti amal yang kita kerjakan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat masuk surga, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya aja itu kalau dibandingkan dengan amal yang masih banyakkan nikmat Allah. Sehingga masuk surga bukan karena amal. Lalu kalau masuk surga bukan karena amal, kenapa ada Al-Quran yang mengatakan kayak begitu? Nah, Al-Quran yang mengatakan kayak begitu itu bukan karena masuk surganya, itu karena tempat yang akan ditempati oleh orang itu dengan sebab amalnya. Surganya bukan karena amal, tapi penempatan di surga masuknya bukan karena amal, tapi dengan karena dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga kan tempatnya beda-beda nih. Nah, tempat yang berbeda-beda itu ditentukan dengan amal, bukan masuk surganya. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Cuma kalau aku kata Allah berikan aku karunia dan rahmatnya, aku pasti surga. Iya. Surga artinya tempat yang bakal dia tempatin di mana nanti di sana. Andai kata tidak haji juga bisa masuk surga, bisa. Cuma haji yang dia kerjakan itu menjadi penentu tempatnya di surga di mana. Surga jangan kita katakan surga itu tempatnya sama setiap orang. Tidak. Hotel aja macam-macam. Ada yang presiden suite, ada yang VIP, ada yang kelasnya rendah. Hotelnya kayak begitu. Jadi itu apalagi surga. Hotel kayak begitu, apa yang membedakan orang tempatnya berbeda-beda? Karena duitnya yang dijadikan sebagai alat bayar hotel itu. Nah, surga gitu juga, masuk surga bukan karena amal. Amal itu yang kita kerjakan, haji, sholat dan sebagainya, itu untuk menentukan tempatnya di surga di mana. Bukan amal. Pasal itu, maka kamu mencari jalan yang benar. Wa qaribu itu artinya ibadat ya apa? Jangan kebangetan. Apa sih? Kalau kata orangnya jangan kebangetan ngoyo gitu, jangan kebangetan. Iya, ibadat sedang-sedang aja. Bukan sedang-sedang maksudnya apa sih? Maksudnya jangan terlalu memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan diri
Sampai-sampai bulan Rajab nih pengen puasa banyak banget, udah gak kuat puasa, paksain juga. Jangan. Ibu kerjakan semampu Anda, tapi dengan sedikit usaha, sedikit pemaksaan, maksudnya kayak gitu. Jangan maksain banget. Dan jangan juga Nabi bilang ibu yang penting puasa kagak ya kan. Jadi jangan kayak begitu. Artinya usahakan semampu kita dengan ada sedikit dorongan. Wala yatamannayanna ahadukumul mauta, dan orang jangan minta mati. Imma muhsinan fa'aranya al-jasada khairan. Kalau orang itu baik, barangkali kalau panjang umur akan banyak kebaikan yang dia lakukan. Kalau dia rajin sholat, maka pahala sholatnya akan banyak kalau dia panjang umur. Kalau dia banyak punya duit dan banyak sedekah, mungkin sedekahnya akan banyak. Kalau dia alim, barangkali akan lebih banyak ilmu yang diberikan kepada orang lain. Wa imma musian fala allahu an yastaqibah, dan kalau dia orang tak benar, barangkali dia ada kesempatan untuk tobat. Jangan minta pengen mati buru-buru. Gua pengen mati muda, jangan, gak usah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nengokin orang sakit atau orang sakit dibawa ke tempat Nabi minta didoain, qala, ini yang barangkali ingin jadi dukun baca ini, Nabi doain untuk orang mati nih. Atibil bats Rabbin nas ishfi anta syari la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbin nas, Allah Tuhannya manusia, idhabil bats, hilangin sakitnya ini orang. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhan dari engkau. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit orang, tidak. Dokter cuma ngobatin, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita katakan, dokter bagus dong, orang sampai buat kesana baik. Andai kata orang itu baik bukan karena dokter, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter hanya memberikan obat. Dengan obat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan orang itu baik. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kadang-kadang air putih aja orang minum jadi obatan baik itu. Nah, orang sakit air putih kayak gini apa? Akhirnya kan nggak mengandung kimia apa-apa yang menyembuhkan orang menjadi, yang orang sakit menjadi sembuh. Nggak mengandung apa-apa. Tapi kenapa bisa sembuh? Karena Allah yang menyembuhkan, bukan air. Nah, kalau obat yang ada bahan kimianya barangkali. Tapi kan kalau air putih kayak gini, orang baca-bacain, orang itu bisa sembuh, bukan karena airnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Di zaman kita beranggapan bahwasanya dokter yang menyembuhkan penyakit, tidak. Dokter tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit apapun, sekalipun penyakit itu ringan. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak mengakibatkan penyakit. Artinya obat yang menyembuhkan dari Allah, di mana obat ini tidak memiliki efek negatif. Kalau obat kan ada yang kayak begitu, obat ada yang kayak begitu. Orang penyakit mah, obatin mahnya kena rematiknya. Obat yang dimakai kena emahnya. Itu artinya obat yang memiliki efek. Tapi kita minta kepada Allah agar orang ini sembuh dan tidak memiliki efek negatif apa. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau kita yakin dengan doa ini, insya Allah dengan izin Allah, kalau Allah akan berikan kesembuhan, sembuh orang itu. Sekalipun dengan sekedar air. Ya, ini kan bisa pada ustaz kayak ada yang datang nanti orang bawa air, kasih air, bacain doa kayak begini, insya Allah sembuh. Kalau sembuh kan karena airnya sebenarnya,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau kita nggak kasih air, dia merasa bahwa diobatin, kan kayak itu masalahnya. Udah kita doain, kita nggak kasih air, dia merasa belum diobatin. Ketika kita kasih air, dia merasa diobatin. Yang menyembuhkan bukan kita, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu mengalahkan segala sesuatu. Doa mengalahkan segala sesuatu. Kalau doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup segini aja ya. Ya bisa. Banyak doa penyembuhan banyak. Dan saya masih ingat Kiai Muhyiddin Berbeda waktu itu mungkin dia ingat ketika Farah mau dioperasi katanya di luar kandungan, kata dia baca banyak hasbiyallah ni'mal wakil ma'amawallah wa ni'man nasir, besoknya kagak jadi dioperasi, ini kan saksi nyata. Tadi mungkin ingat ya ketika Pak kamu operasi ya, karena waktu itu hamil kandungan, saya dapat kata dia bantah sering-sering hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, berobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sekalipun baca kayak begitu, bapaknya doain, doa kiainya bagaimana kalau saya baca itu kok gak sembuh-sembuh? Ya kok dikasih doa ente beda dengan kau lihat doanya. Iya pakai baca itu, kenapa? Supaya diangkat dia itu berobat begitu. Andai kan dia nggak baca doa Kiai Majur akan sembuh, ya bisa aja kan. Tapi kalau dia nggak baca apa seakan-akan agak ada obatin, baca itu banyak-banyak sehingga benar-benar besoknya nggak jadi obat. Yang saya tahu itu peristiwanya itu pertama mau dioperasi di rumah sakit umum karena takut listriknya mati, dinyatakan ke Mekarsari. Dr. Sugianto sudah memakai baju operasi, para sudah pakai baju operasi. Sampai pada saat mau dioperasi kering kepala dokternya. Kok sampai begini? Sudah mau jadikan operasi, jadi penyakitnya hilang. Udah kayak begitu, udah masuk orang operasi, dokter udah pernah pakai operasi, penyakitnya hilang. Saya kan ada persisnya kan, saya kan cuma dapat dari almarhum guru kita Kiai Muhyiddin. Suruh baca banyak hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Berobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kan almarhum, bukan cerita-cerita bohong. Suaminya masih ada. Baca hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, berobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sama dokter nggak bisa menyembuhkan apapun. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga kudu jangan udah berobat sama Allah, jangan kayak gitu juga. Karena doa ente nggak sama dengan doa Kiai. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi ketika Nabi diutus untuk menjenguk anak cucunya yang sakit itu, alasan Nabi nggak langsung datang apa sih? Kenapa 2 kali diutus lalu bahkan ditumpah dulu? Iya, Nabi ingin anaknya sabar. Yang Nabi ingin saya Nabi itu apa kata Nabi? Faltah tasib wal tasbir. Karena orang pengen anaknya itu mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat, disuruh sabar. Bukan Nabi itu enggak sayang sama anak, enggak sayang sama cucu, bukan. Nabi lebih sayang anaknya biar dia nanti di surga mendapatkan tempat yang tinggi. Nabi suruh sabar. Ini adalah ujian dari Allah dan sabar. Tapi kalau misalnya ketika itu Nabi nggak ada kesibukan, maksudnya kenapa nggak langsung bangun gitu? Kenapa nggak ngomongnya sekalian bangun berangkat gitu? Kali ini itu kan tingkat sabarnya di mana? Di situ memberikan arahan dari Rasulullah supaya anaknya itu sama. Bukan berarti karena ketika itu Rasulullah sedang mengajar atau bagaimana? Oh enggak. Bukan kenapa. Ya lagi.
disuruh umroh dulu diwajibkan sehingga seolah-olah diwajibkan qada. Ketika kita baca kitab, kalau ada kata-kata ketika Hudaybiyah tahun ke-6 Nabi nggak jadi umroh karena tertahan oleh orang musyrik, itu tahun ke-6 adalah umroh yang tertahan, umroh yang tertahan. Tahun berikutnya Nabi melaksanakan umroh itu umratul qada, umroh yang jadi, bukan umroh yang tertahan. Bukan berarti umroh yang kemarin dikodokkan, tidak. Kalaulah umroh yang kemarin wajib dikodokkan, berapa banyak orang yang kemarin ikut, dan ketika umratul qada banyak orang yang berikut umroh. Jadi yang kemarin sudah umroh, yang nggak jadi tuh ketika Hudaybiyah, tahun depan kan berumroh tuh, berumroh. Itu banyak orang yang kemarin ketika umratul Hudaybiyah yang kagak jadi, kagak ikut dalam umratul qada. Kalaulah itu wajib dikodokkan, maka Nabi bilang yang kemarin umroh nggak jadi wajib kodokkan sekarang. Jadi kalau dikatakan umratul qada, bukan umroh sebagai kodok yang kemarin. Ini harus kita pahami. Tapi yang dimaksud umroh qada adalah umroh yang jadi. Kalau kemarin umroh yang nggak jadi. Kalau kita pikir, kita pikir, kita salat zuhur jam 12:30, zuhur untuk hari itu boleh kita katakan usolli pada zuhri qadaan, boleh. Kenapa qadaan? Bukan qada yang kemarin, qada arti melaksanakan yang sekarang ini. Arti qada itu bukan arti qada mengganti yang kemarin, itu kagak jadi kalau kita bilang kayak begitu. Tapi qada artinya qada sholat yang sekarang kita laksanakan, itu boleh. Jadi umratul qada bukan umrah mengqada yang kemarin. Bukan yang kemarin, tapi umrah qada adalah umrah yang sekarang jadi, yang sekarang lulus, yang sekarang udia. Kalau kemarin nggak jadi. Bukan umrah qada, umrah yang wajib di bagaimana kalau misalnya ada orang minta dimatikan di kota Mekah, apakah boleh atau tidak? Minta dimatikan di kota Mekah. Oh. Terus yang kedua, di bulan Rajab. Kenapa? Di bulan Rajab lebih baik dia berpuasa dengan niat Rajab atau mati itu sebuah kepastian. Kalau dia pengen mati di Mekah, boleh aja, boleh. Al-Imam Malik rahimahullah, dia kenapa nggak mau keluar dari Madinah? Bahkan haji dilakukan hanya sekali. Dia bilang haji kalau tidak wajib saya nggak akan haji, dia nggak mau keluar. Kenapa? Dia takut ketika dia keluar di Madinah mati di luar kota Madinah. Artinya dia ingin matinya di Madinah, boleh, tapi bukan minta mati. Sekarang gini, orang pergi umroh pengen mati di Mekah, boleh aja, tapi kan mati bukan umroh yang sekarang, mungkin banyak umroh lagi. Jadi bukan minta pendek umur, bukan minta mati, tapi minta mati di Mekah, itu boleh. Tapi kan bukan ke Mekah yang sekarang. Kalau sekarang ke Mekah sakit berobat, bukankah ente minta mati di Mekah? Mati di Mekah bukan sekarang, tapi kesempatan yang akan datang. Puasa, ketika ditanya Aisyah, kalau nggak salah ditanya, kapan masa-masa Nabi paling banyak puasa di bulan Ramadan? Kata Nabi, yang paling banyak Nabi puasa bulan Sya'ban, bukan bulan. Kalau kita ingin melaksanakan mengikuti sunnah Nabi, pengen puasa banyak di Sya'ban, bukan di Rajab. Dan saya nggak pernah tahu kenapa orang kok Rajab itu seakan-akan bulan yang sangat ajib gitu. Ada orang yang cerita dia nunggu kapan tanggal 1 Rajab, dan dia puasa dari tanggal 1, 10 hari atau 20 hari. Ada yang bilang sebulan. Lalu pertanyaannya, kalau kita ingin puasa Rajab, puasa Asyurul Hurum, kan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk puasa dalam bulan-bulan Asyurul Hurum, dan Rajab adalah termasuk bulan Asyurul Hurum. Ada
ketika awal Rajab khutbah menyampaikan, Nabi bersabda katanya, Rajabun syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul mati. Hadis itu jangan difotokopi ya, karena hadis itu sangat bermasalah. Sekalipun para khutbah sering menyampaikan itu, Rajabun syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Sampai ada orang namanya Syahrullah karena bulan Rajab namanya Syahrul. Ada yang namanya Syahrul? Bisa dapat? Lain. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana ba'di tafarraqan mubarakan ma'suman. La tarafina wa la ma'ana syaqiyyan wa la maqrudan wa la mahruman. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allah ballighna Ramadan bi sihhatin wa khairin wa afiyah. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ballighna Ramadan bi sihhatin wa khairin wa afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Demi hati nggak bisa ikut, istrinya dirawat di rumah sakit kemarin, sakit istrinya sakit, jadi sudah akan sebuah Al-Fatihah. Dirawat di rumah sakit yang sama di tempat itunya. Tempat tidurnya sama lah. Udah nggak sama. Maka dari zaman sekarang manja aja, jangan yang ke rumah sakit dah, agak tega gitu. Jadi baru istri ibu baru sama bulan, istrinya sakit. Itu maknanya sama. Mungkin bisa minta ke orang yang berbeda kali ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tak murnya sedih bukunya itu ambil aja kalau pada jemaah yang sudah mengikuti tarif ada minuman di depan, minuman jahe Panjana. Terima kasih.